cerita saya tentang Gunung Gelis itu kan bahwa mistis yang ya kalau mungkin karena saya ngerasain sendiri kayak begitu rasanya ya. Cuma dari situ saya dituntun lagi untuk melanjutkan perjalanan ke namanya Dailuhur. Dailuhur itu tempat raja-raja Sumedang pertama kali. Ya makam itu jadinya panjang, tapi anehnya apa? Di atas makam itu ada pedang. Ini 1 meter. Itu bagus tak mampu. Ini maksudnya apa? Kok saya diberikan begini? Lihat, jangan ketahui itu adalah kagungannya itu punyanya raja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Aryo Kundo, masih di obrolan misteri Jos Bloko Channel. Kali ini kita mendatangi seorang Gustopo yang istilah kerennya adalah Sarkup atau sarjana kuburan. Ya, Gustopo ini adalah seorang pelaku spiritual yang tentunya banyak kisah-kisah misteri yang pernah dialami oleh Gustopo. Langsung saja, sebelum kita simak cerita misterinya dari Gustopo, saya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman di rumah yang sudah selalu menonton video-video kita di Jos Bloko Mystery Channel. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Langsung saja kita sapa Gustopo Wilujeng Dalu. Selamat malam Gustopo. Dalu, Sugeng Dalu. Wah, adiknya besar-besar. Wah ya nih Mas, ini adalah suatu ciri khas. Saya pakai batu ini dari sejak 3 SD sudah menggunakan ini. Wah. Dan apa nama melekat di SD itu dukun. Dukun. Ya, dukun SD itu. Nah, itu sudah dari kecil sudah pakai seperti ini. Ini ciri khas. Jadi kalau nyari saya ya pianya yang kayak gini, ngagemin ini. Nah itu ciri khas. Oh. Nah, yang nggak bisa dihapus itu. Bisa diperkenalkan yang lebih detail profilnya Gustopo kepada seluruh teman-teman pemirsa Jos Bloko Misteri. Ya. Silahkan Gus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih malam ini kedatangan tamu dari teman-teman atau sahabat-sahabat dari Jos Bloko Jos Bloko Misteri yang istilahnya teman-teman ini menggali perjalanan spiritual dan intinya kan gitu Mas ya. Iya. Jadi alhamdulillah saya sejak dari kecil memang sudah jalan, bahkan terakhir kenapa kok saya tertarik dengan kayak begini, karena ngendikane Romo Yai sendiri Gunung Setiadi itu wong urip itu cuma satu, gitu kan. Satu adalah perbanyaklah ziarah itu. Dalam apa? Dalam ziarah itu gunanya apa sih kan gitu kan? Adalah jaksa, sebagai jaksa pembela nantinya. Itu. Satu itu. Keduanya bahwa kita harus tahu bahwa di tanah Jawa ini banyak misteri yang terpendam yang tidak bisa terkuak. Nah, makanya seperti grup jenengan ini Jos Bloko Misteri ini luar biasa. Jadi mau menggali misteri apa yang terkandung di Jawa ini. Karena kalau itu bisa menggali, ya insya Allah kenapa tanah Jawa ini kok bisa ukuh, angkuh gitu kan bahasanya, angkuh itu nggak tergoyahkan. Dengan hajaran apapun, dengan cara apapun, Pulau Jawa tetap aman. Ya karena tadi tertanam jasa-jasanya para leluhur kita. Ya, makanya suatu anugerah, suatu kepenghormatan yang luar biasa kepada rekan-rekan Jos Bloko ini yang menggali, insya Allah gitu kan, semua tim selamat, berkah, amin, ya. Dilancarkan rezekinya, gitu kan, dijauhkan dari segala rintangan yang ada di dunia akhiratnya. Amin. Nah ini ceritanya kawan-kawan ini mau nanya perjalanan saya. Ya salah satu saya akan sedikit cerita, karena kalau saya cerita semua mungkin banyak. Cukup waktunya sampai pagi. Sampai pagi. Cuma saya ngelas sedikit saja. Mungkin bermanfaat buat semua rekan-rekan yang baik sahabat Jos sendiri maupun rekan-rekan atau saudara-saudara yang nonton video ini nantinya. Bahwa saya dulu pernah menginjakkan kaki saya di Gunung Gelis.
Ya, di Gunung Gelis itu di Jawa Barat, di Bandung sana, di Pangrango, sebelah Pangrango. Itu tertariknya kenapa? Itu kalau sore itu sangat indah gunung itu. Ya. Indah, wah mempesona. Sesuai dengan namanya Gelis itu cantik. Ya, cantik. Saya bilang, saya tanya orang biasa, itu namanya Gunung Gelis, Mas. Oh ya. Di mana Mas? Di sebelah Hotel Pangrango, dengan naik nanti ada sana. Akhirnya waktu itu saya sengaja saya cari. Ya. Ya, akhirnya ada di situ kawan. Memang waktu itu setelah saya dinas di proyek pembuatan GBLA Stadion Bandung Lautan Api itu. Ya. Nah, akhirnya saya ngambil waktu hari Jumat, saya jalan dari pagi jam 6 start dari stadion. Nah, setelah sampai sana ya luar biasa yang saya alami. Karena pengalaman saya naik gunung tidak seberat naik Gunung Gelis. Gitu. Nah, jadi kalau naik gunung mau Merapi ataupun Merbabu gitu kan, ataupun Gunung Lawu Ya. atau Bukit Turgo itu enak-enak aja gitu kan, enteng. Tapi kenapa kok saya setiap satu langkah itu ibaratnya kayak bawa beban 100 kilo bahkan lebih. 1 kuintal. 1 kuintal bobotnya itu perasaan saya. Ini ada apa? Tapi dengan beban, dengan rasa itu ya akhirnya tetap Mas. Saya lanjutin terus karena keinginan pengen tahu siapa sih yang sare di ujung gunung sana kan gitu. Ya, alhamdulillah ternyata dengan perjalanan hampir 3 jam saya sampai Di puncaknya Gunung Gelis. puncaknya. Tapi ya tadi setiap disebut kalau di gunung-gunung lain itu setiap katakan pos. Ya, Nah, itu setiap pos. Nah, cuma kan karena itu memang belum pernah dijamah oleh pendaki-pendaki, memang hanya dijamah oleh kaum laku spiritual semuanya. Iya. Di sana itu ternyata ada makam, ada sosok Priayi Agung, bahasa Jawanya itu. Iya. Kalau di Jawa Barat itu pendereknya Prabu Siliwangi. Yang memang dicari karena kalau ceritanya beliau seorang yang mumpuni, itu kan, itu yang Tanuragan sebutnya itu sama istrinya. Nah, kenapa kok beliau di situ? Ternyata beliau ini bawa tugas bawa pusakanya Prabu Siliwangi. Ya, menjaga itu sampai wafat beliau tidak pergi dari situ. Kesetiaan menjaga pusaka itu. Nah, tadi saya tadi kan setiap naik ada pos-posnya nih. Ya. Nah, itu naik pertama itu ada ibu-ibu Mas. Jang mau kemana gitu. Biasanya kalau Jang itu biasanya sini Mas gitu Mas, kan. ya. Mas ndak pundi gitu atau Mas mau kemana, Mas badhe kemana gitu. Badhe sowan gitu kan biasa. Sowan Eyang. Terus ibu tuh diam gitu kan. Ya. Ngelihat dari kaki saya sampai ujung. Saya tanda tanya, ini ngapain ibu? Ini gitu. Ibu tuh ya mungkin sekitar umur 68 lah, sekitar 60-an ke atas. Dengan membawa apa namanya? Gendongan. Iya. Arif, saya tanya, "Punten Bu, Ibu sedang apa di sini?" "Anu Jang, ini baru nyari runtah tuh kayu-kayu ranting itulah, kayu sampai runtah. Oh iya buat masak ya. Oh iya deh Nek. Dan terus masih jauh Nek kalau ke sowan ke Eyangnya. Caket. Nah, ini caketnya nih. Ini kebiasaan orang Sunda tuh gitu. Caket itu beda kalau orang sini Mas, orang Jawa. Kalau caket ya caket beneran. Kalau di Sunda caket itu masih ujung sana. Iya. Ya, ternyata begitu. Ya udah terima kasih gitu. Begitu saya naik baru 5 langkah itu saya kepleset karena merasa beban semakin berat. Iya. Berat. Kok ini kok semakin berat? Maksud itu posisi kaki kiri saya itu nyangkut di tunggakan pohon kopi. Ada pohon kopi satu. Nah kaki kiri ini jepit, bisa jepit. Iya. Kenapa nih? Tapi begitu saya nengok ke bawah, itu nenek itu udah nggak ada, ibu itu. Ada kan belum ada jauh gitu kan. Iya. Baru berapa langkah? 5 langkah gitu. Saya bilang ini kemana noh? Saya bilang ya Allah, ya opo meneh dengan bahasa Jawa saya kan ini opo meneh saya bilang, tapi tetap saya jalan di 100 meter dari situ
itu ada kayak model cahaya, Mas. Hati saya bilang, yang punya gunung tahu aja kalau aku ini haus. Ya, itu kan tahu haus gitu. Iya. Wah, saya senang, Mas. Saya naik, saya cari. Waduh, wah, sampai titik kurang 3 langkah tuh keringat udah kerosan. Ternyata apa? Itu sarang laba-laba. Loh, kok sarang laba-laba? Kok tadi kilonya kayak air? Tapi begitu saya maju lagi, saya udah nggak ada harapan. Emang saya nggak bawa bekal, Mas. Ya Allah, ini. Nah, ini kawan ini, saya bawa kawan satu. Memang kawan ini yang ternyata kawan ini adalah seorang pemabuk. Nah, tapi dia tahu lokasi itu. Makanya saya tenteng tuh. Akhirnya saya bilang, saya ngeliat dia jalannya enak, kayak nggak ada beban. Ya. Namanya Pendi, Mang Pendi itu. Mang Pendi duluan, saya bilang. Nggak apa-apa, ya udah duluan aja, jangan hirukan saya. Kamu kalau ngikut saya, kasihan nanti kamu. Oke, dia jalan duluan saya pelan. Terus, nah titik lagi, aneh lagi itu. Laba-laba hitam, Mas. Itu kakinya itu 7. Ya. 7. Dan aneh lagi di kepala itu, kalau memang dibayangkan semacam kayak belangkon ya. Itu ada corek kayak belangkon itu, coreknya, tapi coreknya belangkon. Nah, dikala di depan, saya nggak ada niat untuk bunuh, enggak. Maksudnya saya ambil, mau saya pinggirin, maksudnya gitu kan. Laba-laba tadi, besar itu, ya mungkin segini lah jari-jari, nggak umum misalnya. Tapi hati ini udah nggak enak gitu kan. Wah, ini jangan gitu kan. Ya saya ambil, saya pinggirin. Begitu mau saya ambil pinggirin, itu lari ke bawah pohon, daun itu. Ada daun kopi. Ya. Masuk. Saya kejar. Saya buka itu nggak ada. Hilang langsung? Hilang. Saya masih pernah, saya corek, nggak ada. Ada apa? Saya jalan. Nah, itu alaman itu sampai 4 kali. Ya. Dari ibu-ibu sama laba-laba tadi. Ketiganya itu lebih aneh lagi. Di situ kan nggak ada pohon kelapa. Ya. Jadi adanya pohon singkong. Ya. Nah, itu. Tapi di situ ada kelapa, Mas, yang sudah dikupas. Kayak bekas minum orang. Ya. Nah, itu. Tapi anehnya utuh, gitu kan. Utuh gitu. Bukan sisa ya? Bukan sisa, utuh gitu kan. Utuh. Saya bahasanya gini, bahasa pikiran saya, nggak berpikir negatif, enggak. Mau ini air apa, saya nggak ngerti karena haus gitu. Akhirnya saya minum aja. Saya minum, leng. Nah, baru saya minum, kan kelihatan bening ya. Ya. Saya minum 1 tegukan, 2 tegukan itu masih itu. Begitu saya taruh, Mas, itu berubah. Air itu berubah. Berubah jadi warnanya bukan bening lagi. Ya. Jadi warnanya kayak sudah lama. Ya. Gimana mau muntah? Gimana nggak bisa muntah gitu. Tapi kan tadi lagi, udah amat lah. Kalau memang gua harus mati, mati biarin lah gitu. Kita tuh jalan. Nggak kepikir lagi. Ya. Nah, akhirnya pas ke terakhir kurang mungkin sekitar 15 meter, 20 meter ketemu. Lagi sama bapak-bapak. Dekat, dia bawa arik. Ambil bawa rumput. Jang, mau ndak kemana? Kelihatannya Ujang bukan orang sini ya. Orang Jawa ya, Jang. Iya. Iya, Kang. Bang, saya orang Jawa. Jawa mana? Jawa Solo ya? Iya. Tahu langsung ya? Langsung sebut. Jawa Solo aja. Iya. Nah, pada tujuan apa? Enggak, gini Pak. Saya itu kan kerja di sana, di Cibiru, namanya Cibiru. Ya, terus setiap sore melihat gunung ini. Kok cantik kelihatannya, indah gitu. Nah, saya penasaran. Nah, saya cari informasi, ternyata di sini ada yang
sare atau tilem bahasa istilahnya di gunung sana itu siapa? Beliau ceritakan dia adalah yang sebutnya Kakang yang Tanguragan, beliau sama istrinya. Dia adalah penderek setianya Prabu Siliwangi yang waktu itu diberi tugas untuk menjaga pusaka. Nah, pusakanya kayak apa? Saya bilang itu pusaka bisa dilihat, kayak bisa. Siapapun bisa, dengan catatan siapa yang naik ke sini tanpa punya tujuan. Ya tujuannya mau silaturahim. Insya Allah nanti ketemu Ujang, nanti ketemu. Ah masa Pak? Iya. Insya Allah ketemu Ujang. Kok kakek tahu? Kok banyak kan jenengan tahu atau kok kakek engkau tahu dari mana kalau saya akan ketemu? Udah percaya saya aja. Bismillah aja. Nah, misalnya. Saya Jang, permisi ya Jang. Mau balik, saya mau pulang. Ya bangga. Nah, 3 langkah dia berhenti. Kakek tadi berhenti. Jang, pohon lupa gitu. Ya Jang, nanti di makam itu ada telur Jang. Ada telur tuh 2, telur ayam tuh 2 gitu. Maksudnya terus kalau saya enggak, terus buat apa Kong? Terserah, itu ada telur 2. Kalau mau Ujang makan. Ya. Makan buat Ujang loh. Oh gitu Ujang emang enggak ada yang punya? Enggak ada, udah siap, mungkin rezeki Ujang. Telur 2. Terus ya kan kelapanya ada diminum. Tahu itu. Kelapanya udah minum lah. Sampai mikir lagi nih. Kok kakek loh. Ini gimana ceritanya? Kelapa yang di bawah tadi. Dia minum, kan tadi Ujang minum air kelapa Jang loh. Iya kayaknya. Ya udah tinggal telurnya tuh ambil aja sekalian habisin ya telur. Kalau mau kalau 1 ya minimal 1 lah no. Saya ini bener kok kakek tahu kalau saya minum kopi, minum air apa tadi kan? Apa ya? Ini siapa lagi tadi perempuan gini sekarang gini. Saya belum ketemu tuh. Udah. Ya udahlah. Ya udah. Makasih Kak ya. Tunjuknya gitu. Ya. Hati-hati. Biasa. Apa yang diucapkan terakhir? Teruskan Ujang gaduh. Ujang yang punya Ujang, dikirnya Ujang, solawat ya, ulah berhenti. Teruskan solawat Ujang. Ya, teruskan tuh solawat Ujang. Pakai bahasa Sunda ya? Ya. Oh gitu, saya pikir lagi. Loh, kok tahu kalau saya solawat? Tahu, orang yang cinta solawat, saya tahu. Kelihatan Jang. Ya udah, makasih, salam. Akhirnya saya turun lagi tuh, saya sampai kaget, saya cium tangan. Ya udah. Insya Allah Jang ya. Apa? Hade gitu bahasanya. Ya Hade mana. Hade mah. Senu sabar. Jalani hidup. Nah, jadi kamu mau hebat. Tapi sabar kamu jalani hidup. Biasanya gitu tuh. Ya. Ya udah. Saya saja. Jadi nungun kayak balik. Saya jalan kakek udah turun. Saya udah nggak gubris lagi. Ya. Begitu masuk. Bener Mas. Saya nggak ngelihat makamnya dulu enggak. Saya lihat, begitu saya pandang apa, bener itu di depan makam itu ada telur 2, ya. Ada air kelapa, ada kelapa. Tapi kelapa itu udah mulai mau kering, kebuka. Iya. Kelapa yang ya kata minum tadi. Judulnya di situ ada kelapa 1 udah kering, udah mau mulai kering tuh, sama telur 2. Kembang nggak komplit, tapi kembang itu udah layu semuanya. Iya kakek tadi bilang kalau suruh makan telur ini. Lah kalau ngeliat lokasi, ngeliat apa sih batok tadi sama kembang udah lama gitu kan. Udah lama. Ntar telurnya jajan lama, busuk saya bikin. Saya bikin gitu. Ntar aja saya sudah. Saya biasa. Kalau saya di rumah saya langsung silak. Saya nggak mikir apa macam-macam dulu. Saya silak langsung. Pikir. Solawatan situ itu. Itu mulai itu angin sepoi-poi itu kan samping itu pohon bambu, bawah pohon bambu itu ada rumah kecil,
ruang kecil tapi nggak ada makamnya, tapi cuma rumah pendek ya. Kalau kita masuk 1 meter itu kosong. Naik, udah sang lirik, oh ya udah, hati udah ngomong ke sana, ya udah, saya bilang itu, saya jawab sendiri, gitu. Jadi saya ngobrol sendiri, saya jawab sendiri. Nah iya, ini telur lama apa telur baru? Saya bilang itu. Kalau lihat yang lain lama sebenarnya, udah kering semuanya. Ini jangan busuk, saya bilang. Hati jawab lagi nih, enggak, itu telur baru. Kalau nggak percaya, bukan 1, mau minum. Oh ya udah, saya minum. Pertengahan saya dikir tadi itu, saya dikir berhenti, tasbih saya taruh, saya ambil dulu, percaya dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. 3 kali saya buka, bener tuh. Baru, masih baru tuh. Ya udah selesai, lanjut lagi, dikir sampai selesai, sampai 1,5 jam, saya dikir, angin mainnya itu saya tidak angin, tapi perasaan saya angin itu larinya ke yang rumah kecil tadi. Ya, rumah kecil. Ya, mulai itu Mas, mulai buruk, mulai merinding nih, merinding. Biasa kalau udah itu, memang jelek mulut saya cuma 1. Setiap ada hawa gitu seperti ini nggak bisa ngomong baik, saya maki-maki itu, pak. Karena saya tahu ini yang nongol ini pinggiran bahasanya gitu. Ya, yang sebut pinggiran itu anak buah. Yang sebut jin-jin tadi. Ya itu nongol. Saya maki-maki tuh. Nah itu udahlah. Pertanyaan saya, lo minggir atau gue yang minggir? Kalau nggak minggir, gue hajar lo. Udah itu minggir sendiri Mas. Minggir, pelap pinggir. Angin ada. Nah, seiring dengan perjalanan dia mundur itu 15 meter ukurannya ya. 50 meter, kalau ukuran kita cuma 15 depa doang itu udah mundur. Tapi kalau diukur dengan ukuran bener 15 meter tuh dia mundur. Nah, itu ganti Mas. Kok sekarang turun kabut nih? Kok gunung segini jam begini udah turun kabut? Heran sama itu. Tapi nggak dingin. Kalau kabut kan harusnya dingin ya. Harusnya dingin ya. Kalau jelas area kalau kita naik gunung itu kan pasti dingin kan. Itu nggak ada dingin Mas. Tapi hawa panas. Kabut tapi panas. Panas. Bingung saya. Kabut panas. Ini apa? Kok aneh saya bilang itu kan. Ya apa? Sempat baju itu mau saya copot. Tapi hati saya ngomong lagi. Nggak sopan nggak bakal nyopot baju. Dan saya ingat ngendikannya abah gunung itu. Saya kan namanya gunung. Kalau kamu dari mana, dari bawah masuk, jangan pernah sekali-kali nyopot baju di makam. Pesan dulu, oh gitu. Ya, pokoknya dimanapun jangan pernah kamu copot jaket atau baju di situ. Jangan sekali-kali. Oh ya, ingat sahabatan itu. Terus udah, saya baca doa, saya nyembah dulu, ada Jawa, sungkem dulu, udah. Pas saya keluar tuh, Ujang, 3 kali. Ada yang manggil. Mana? Saya keluar Mas, gak ada orang. Saya masuk lagi tuh, saya lagi, Ujang, perempuan karena laki-laki perempuan. Nah, betulan saya cari, ternyata di belakang makam ini ada 1 makam. Ini yang nggak ada makamnya, ini ada makamnya, ada sama kecil juga, tapi udah mulai hancur. Itu ada makamnya. Di belakangnya makamnya. Makam itu ada. Kalau makamnya kecil, tapi ada makam. Nah, udah saya salam, saya tanya, memperkenalkan diri ya, bahwa dia istri daripada. Oh ya, yang tadi. Sama yang Tanuragan tadi. Nah sampingnya sana. Nah itu siapa sampingnya? Itu penderek setia. Nah terus setelah gitu Ujang sok masuk ke rumah kecil itu. Tapi izin dulu sama Abah. Abah itu ya? Abah itu ya kakek suaminya. Saya suruh manggil Abah. Oh iya, Ibu, saya panggil Ibu. Saya sopan, sungkem 3 kali.
batuk tuh. 3 kali di rumah itu. Iya. Begitu saya keluar, saya langsung oh ya, berarti beliau dari sana. Saya keluar, ternyata itu yang tadi kecil itu berubah. Yang rumah kecil tadi? Berubah. Itu perasaan saya itu 3 meter pakai kelambu putih. Iya. Putih. Nah, di atas itu kayak ada makam itu jadinya panjang, tapi anehnya apa? Di atas makam itu ada pedang. Ini 1 meter tuh. Itu bagus tak mampu, Mas. Luar biasa itu pedang itu. Jadi belah atasnya itu lubang 7. Ya. Ada cincin belut-belut itu lingkar di atasnya. Terus di gagang itu ada batu warna hijau. Itu yang salah satu pusatanya sananya Prabu Siliwangi tadi. Ya, sananya. Assalamualaikum. Saya tanya, ini maksudnya apa? Kok saya diberikan seperti ini? Yang Ujang ketahui itu adalah kagungannya atau punyanya raja kami. Nah, terus apa betul jenengan? Iya, karena itulah saya tidak bisa turun. Nah, itu. Karena pusaka itu beliau tidak mau turun sampai akhir hayatnya. Nah, cuma di dalam obrolan tadi yang lebar agak lama, ya itu udah ceritain semua udah jelas. Maksudnya kalau Ujang minat, Ujang bisa bawa, bisa ambil. Dengan catatan, gitu kan? Ada syaratnya ini ABCD, silahkan. Perintahnya saya harus ke sana dulu, Tapak Sancang, Mas. Tapak Sancang itu daerah? Tapak Sancang itu Garut, ke sana lagi. Oh, Jawa Barat juga. Tapak Sancang itu tempatnya Siliwangi masuk Islam. Yeah. Nah itu, karena kalau katakan banyak versi ya katanya Siliwangi tidak masuk Islam. Padahal terakhir itu beliau masuk Islam di Tapak Sancang. Dia moksonya di sana. Setelah disadat sama Kian Santang putranya, dia mokso di sana. Itu di Tapak Sancang itu. Nah, di sana 40 macan beliau di sana. Nah, di sana di Tapak Sancang. Di Tapak Sancang. Betul. Nah, itu. Nah, tadi begituan itu terakhir itu dari pusat keluar putih. Itu orang pakai jubah putih besar, tapi ini pakai mahkota. Kayak penampilannya Prabu Siliwangi. Cuma dia tidak menampakkan muka. Ya. Cuma dia lihat belakang dengan mahkota. Saya nanya nggak dijawab. Nanya sama yang di situ nggak dijawab juga. Putus tulis itu. Itu akhirnya begitu saya udah puas, udah lihat, dan dekat, saya keluar. Keluar itu, begitu saya noleh, wujud itu lagi. Pedang tadi? Bukan. Bentuk rumah asli lagi. Bentuk rumah yang asli lagi. Tadi, ya? Iya. Terus akhirnya udah, karena udah cukup, saya turun. Saya mampir lah di bawah itu ada disebut juru kunci. Saya naik nggak perlu waktu naik saya nggak ketemu juru kunci, nggak lapor langsung. Yeah. Saya cerita pengalaman saya ceritakan sampai titik terakhir. Siapa? Alhamdulillah Ujang diterima. Kalau nggak diterima nggak mungkin ditemuin Ujang. Nggak mungkin bisa ngelihat. Terus akhirnya punten Ujang, apa Ujang punya keturunan? Ya akhirnya silsilah Gus Topo. Ya akhirnya masuk bapak ada darah dari garis perang dalam ada. Saya cerita, oh ya pantas, ya udah nggak usah cerita beliau begitu Mas. Jadi ya dari itu perjalanan sana terakhir saya cerita kenapa kok saya naik ke gunung kok berat. Iya, ya tadi berat itu padahal Gus Topo sendiri ya. Ya. Nggak bawa. Begitu bekal, turun ya? Itu enteng kayak kampas Mas. Saya tak cari ternyata itu dan jawabannya. Bebannya orang tadi yang namanya Mang Pepen tadi itu diberikan ke saya semuanya. Jadi saya mau beban ke badan dia itu nanggung saya.
Dan itu yang ditanggung itu bukan hanya jasad tok, tapi batiniahnya juga, lahir batin. Lahir batinnya. Ya itu beratnya. Dan itu mengalami situ saya. Karena yang nganter Gus Topo tadi kan Mang Pepen yang Mang Pepen itu backgroundnya kayak begitu. Yang mabuk tadi. Tapi hikmahnya ada. Iya. Pulang dari situ Pepen itu berhenti mabuk, Mas. Jadi sadar tobat ya. Tobat itu nggak ada yang anu. Dan sholat. Mantap. Yo, saya tanya, saya kebetulan kan sebulan kemudian kan saya pulang, saya cuti kan dari bulan itu, saya pulang ketemu sebulan kemudian, sebulan dia udah sholat dan nggak minum lagi. Saya tanya kenapa? Nggak tahu, saya pulang dari sana saya ngimpi ketakutan, gigil panas dingin keluar semuanya. Nah sejak itu dia. Tapi dia nggak mau cerita sama saya. Ngimpi apa nggak mau cerita. Ceritanya pokoknya nggak lagi. Alhamdulillah saya dirangkul, makasih ya, saya udah diajak jalan. Nah itu sekelumit tentang apa Gunung Gelis yang ada keunikan dan membawa tobat seorang pemabuk, gitu. Jadi tidak mabuk dan jadi kenal sholat, kenal air wudhu. Itu tanpa belajar itu. Jangan kan gitu, untuk suruh baca Al-Fatihah ya nggak bisa. Mang Pen sini sebelum naik baca Al-Fatihah. Oh, bong ya bahasanya, nggak mau bong gitu kan, bong ah, anjenan jenengan aja gitu. Ya udah Bismillah aja deh. Oh ya kalau Bismillah saya mau. Bismillah mau katanya, ya Allah gitu kan. Itu alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang akhirnya Mang Pepeng masih, iya. Masih nih Mang Pepeng masih? Masih ada, tapi saya udah kontak telepon sebelum pas awal COVID saya kontak. Karena HP saya kan error, rusak. Itu karena. Tapi intinya dia sudah tidak ke jalan lagi, bukan jadi orang berandalan lagi, dan dia sekarang jadi pedagang. Alhamdulillah. Dagang soto. Itu soto kaki kambing katanya. Saya cerita. Gue senang, alhamdulillah ada hikmahnya saya. Istrinya, ibunya senang. Semenjak diajak Gus Topo itu jadi saya sama ibunya itu dipeluk, diciumi sama ibunya. Ya Allah. Gara-gara Mas Agus gitu kan. Sama ibu ngerti kan. Mas Agus anak saya yang kayak begini berubah. Terima kasih. Potongin apa namanya? Bukan. Apa entok ya sini? Oh iya. Nah, itu dibaca entok satu. Syukuran tuh. Ibunya yang senang itu. Saking senangnya anaknya jadi sekarang mau kerja, mau sholat. Nah, nggak taunya dari naik Gunung Gelis tadi. Teman saya SMA itu jadi polisi di Bandung. Itu nginepnya di rumah ibu ini. Gus Topo yang kenalin sebelumnya? Ngobrol-ngobrol saya cerita ada namanya Tekno namanya itu. Nggak taunya Tekno teman saya ketemu di situ. Ibu ini anak angkat saya. Nah bapaknya Pepen ini adalah sebetulnya orang kiai. Kiai juga, tapi anaknya nggak ada yang nerusin, nggak ada yang nurut. Ya. Jadi kalau bahasanya kalau jadi orang edan kabeh itu, jadi pemabuk semuanya. Ya nggak laki nggak perempuan gitu ya itu Mas. Ya. Ya tadi saya seperti Mas tadi itu kan. Nah apa cerita saya tentang Gunung Gelis itu kan yang membawa mistis yang ya kalau mungkin karena saya ngerasain sendiri kayak begitu rasanya ya. Cuma dari situ saya dituntun lagi untuk melanjutkan perjalanan ke namanya di Sumedang Dayakolot. Dayakolot itu Dailuhur. Dailuhur itu tempat raja-raja Sumedang pertama kali. Prabu Gesangulun sama Jaka itu saya dari situ diperintahkan ke sana. Itu berjalan. Terusin lagu yang dari Gunung Gelis tadi. Ya, itu amanah gitu. Tapi sudah dilakukan. Alhamdulillah udah. Itu lebih ngeri lagi itu. Itu lebih ngeri Mas. Nanti berikutnya. Insya Allah kalau kapan saya ceritain. Kita silaturahmi ke. Insya Allah nanti. Ya itu ya itulah. Jadi bahwa apa namanya di balik perjalanan tadi spiritual tadi ada suatu kehikmah yang luar biasa untuk Mang Pepen tadi. Tadi pemabuk jadi nggak pemabuk, jadi sholat, jadi alim bacaan kayak gitu. Itu perjalanan sana. Gitu ya tadi semua yang ya serba kalau di nalar tadi kayak saya bilang
air kelapa ternyata di situ ada air kelapa dan Iya. itu ada kelapa ya itu kan nggak nalar kita Nggak nalar, ya. gitu kan ya tadi intinya kita pergi kemanapun niatnya kan memang silaturahim, Ya. nyambung silaturahim. Makanya saya pesan ke teman-teman terutama yang Ya. sarkup kita Ya. semuanya cuma satu pesan saya itu, jangan pernah ngotak-ngatik alam. Maksud alam, ngotak-ngatik alam apa? Kadang-kadang orang itu iseng tarik pusaka tarik itu janganlah gitu. Ya. Itu saya paling nggak suka, paling benci orang-orangnya paling benci kayak gitu. Karena itu apa? Itu warisan leluhur yang menjaga bumi. Ya kalau itu colongi satu dalam-dalamnya itu ya keropos selama Jawa, ya gitu. Itu kan udah tanda-tanda udah ada mas gitu. Intinya nanti insya Allah gitu kan. Kalau jenengannya alhamdulillah gitu kita berbagi cerita mungkin cerita sekelumit ini yang bisa bermanfaat bagi yang teman-teman saya ya betul kan. Alhamdulillah itu tadi mas mungkin ya apa yang nggak terlupakan kan. Ya kenang-kenang seumur hidup. Terima kasih Gus Topo sudah mau berbagi cerita dengan kita di channel Just Bloko Misteri. Mungkin bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman penonton semua yang support, yang selalu nonton channel Just Bloko Misteri. Mudah-mudahan Just Bloko Misteri semakin maju. Amin. Dan amin. minta doanya Gus Topo supaya Allah, semakin maju dan penonton semakin semangat dan kita juga semakin semangat membuat video-video misteri, menguak misteri. Amin, amin, amin. Ya, saya pesan ke teman-teman apa? Just Bloko Misteri satu mas, satu aja, satu. Anda kan udah mulai dengan misteri nih. Satu, pegangan hati ada selawat, itu aja. Jangan pernah tinggal selawat. Kalau jenengan main di dunia ini, jangan lepas dari selawat. Gitu. Karena selawat, insya Allah dengan Anda megang selawat, dengan berketeng selawat, muncar ini semuanya nanti. Amin. Ya, muncar, percaya sama saya. Gitu. Terima kasih Gus. Ya, insya Allah semuanya semangat, ya kan? Semua ini membawa suatu keberkahan, ya kan? Ya berkah buat semuanya, intinya gitu. Ya bermanfaat, ya sehat selalu, ya kan? Dilapangkan jalan usahanya apapun bentuknya. Amin. Keluarga disehatkan semuanya, ya, dijauhkan tadi terutama balak-balak dunia itu. Amin. Sehingga kita jalan kemanapun keluarga selalu tenang. Amin. Matur suwun. Amin. Oke pemirsa Just Bloko Misteri Channel, malam hari ini kita telah mendengarkan bersama-sama menyimak misteri yang ada di Gunung Glis oleh Gus Topo. Jangan lupa tetap pantengin terus channel Just Bloko Misteri, selalu like, subscribe, komen, dan banyakin share. Salam misteri miris.